Tomoko Ishizawa seorang ilmuwan asal Jepang. Dirinya dikenal sebagai peneliti tumbuhan dan kerap melakukan penelitian di berbagai kawasan, termasuk di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Untuk beberapa lama, Tomoko tinggal di Jogja. Tidak cuma sibuk melakukan penelitian, dia juga berusaha mengenal budaya dan orang-orang setempat. Salah satu orang Indonesia yang dikenalnya di Jogja adalah seorang pemuda asal Sumatera yang merupakan mahasiswa di sebuah universitas swasta, namanya Edi Alharisons. Edi berusia di awal 20-an dan katanya bertubuh kekar. Sikapnya charming dan supel bergaul dengan para warga asing yang ada di Jogja. Karena suka belajar bahasa asing, Edi cukup fasih berbahasa Jepang. Semua hal itu bikin Tomoko jatuh hati pada pemuda yang usianya lebih muda 5 tahun dari Tomoko itu. Keduanya pun menjalin asmara. Ketika hubungan itu semakin serius, pada 2001 mereka menikah di KUA Umbul Harjo, Jogja. Edi yang tadinya berstatus mahasiswa, kemudian drop out. Meski sehari-hari Edi menganggur, Tomoko rela membiayai hidup suaminya itu. Tomoko yang murah hati bahkan mengajak sang suami liburan ke Jepang hingga 2 kali, melihat-lihat Hiroshima dan Nagasaki. Si kekar Edi tentu saja senang menjadi suami Tomoko. Hidupnya serba berkecukupan, sampai bisa jalan-jalan ke luar negeri, hal yang selama ini tidak pernah dibayangkannya. Edi juga ikut berpindah-pindah dengan Tomoko yang melakukan penelitian di daerah lain, termasuk Makassar dan Gorontalo. Tidak terasa 2 tahun berlalu. Masa penelitian Tomoko di Indonesia selesai. Pada 2003, wanita itu harus kembali ke negeri asalnya Jepang. Hubungan keduanya jadi complicated dan komunikasi terpaksa dilakukan jarak jauh lewat telepon dan email. Meski begitu, Tomoko tetap bersikap baik kepada Edi, bahkan meminjami Edi yang katanya tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat, uang sebesar 120 juta untuk usaha. 2 tahun berlalu. Pada 2005, Edi mohon Tomoko untuk datang ke Indonesia. Tujuannya guna mengurus perceraian mereka. Edi menganggap sudah tak mungkin lagi mereka terus-menerus melanjutkan pernikahan LDR. Tomoko setuju dan pada 25 April 2005, dirinya tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru, Riau. Edi bersama sepupunya Joni Rahman menjemput Tomoko, lalu bersama mereka bermobil kurang lebih 5 jam ke rumah Edi di Balai Gadang, Payakumbuh, Sumatera Barat. Setiba di rumah, Edi mempersilakan Tomoko yang kelelahan beristirahat di kamar. Tomoko pun tidur permanen dan tidak akan bangun lagi. Mengapa? Begini ceritanya. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu si kekar Edi Alharisons dan sepupunya Joni Rahman. Dini hari, 26 April, saat Tomoko tidur nyenyak, Edi membekap wajah istrinya itu dengan selimut. Sontak Tomoko terbangun dan meronta-ronta. Edi memanggil Joni yang segera masuk ke kamar dan membantu aksi kejam Edi. Beberapa saat kemudian Tomoko terkulai lemas. Untuk memastikan sang istri tewas, Edi menjerat lehernya dengan tali plastik. Dengan dibantu Joni, Edi membungkus jasad Tomoko dengan terpal. Lantas dengan mobil, kedua pria itu membawa jasad ke kawasan Kelok 9. Kelok 9 merupakan ruas jalan berkelok yang berada sekitar 30 km dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jalan itu membentang sepanjang 300 meter, memiliki tikungan tajam yang berbatasan dengan jurang, meliuk melintasi kawasan Bukit Barisan. Dan di kawasan Kelok 9 itulah Edi dan Joni mengubur jasad Tomoko di bawah batu penahan longsor. Mereka yakin jasad itu tidak akan ditemukan. Mereka yakin perbuatan mereka tidak akan pernah terbongkar. Senangkah Edi, istrinya Tomoko, telah mati? Tentu saja senang. Dan ternyata bukan dirinya saja yang senang. Yulia Asmarani, istri barunya, juga ikut senang. Sesungguhnya cinta Edi pada Tomoko sudah hilang, atau mungkin memang sejak awal dirinya tidak pernah mencintai Tomoko, tapi hanya mencintai uang Tomoko. Begitu Tomoko kembali ke Jepang, diam-diam si kekar Edi menikah lagi dengan Yulia, teman masa kecilnya, tanpa setahu Tomoko. Tapi Edi harus mengakui,
Hidup bersama Tomoko ternyata lebih nyaman dan makmur sebab uang tidak masalah, sedangkan hidup dengan Yulia serba pas-pasan. Saat itulah timbul niat jahat si kekar Edi. Setelah berembuk dengan istrinya Yulia dan sepupunya Joni Rahman, mereka sepakat memancing Tomoko datang ke Indonesia dengan alasan mengurus perceraian. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh dan menguasai harta Tomoko. Dan rencana Edi sukses. Kini Tomoko sudah mati dan kartu ATM Citibank wanita itu yang bersaldo 800 juta sudah berada di tangan Edi. Dan demikianlah Edi, Yulia, dan Joni pergi ke Jakarta. Di sana mereka kuras rekening Tomoko dengan memakai kartu ATM. Penarikan dilakukan bergantian oleh ketiganya dan Yulia yang paling sering melakukannya. Awalnya dia berusaha menarik dana langsung 30 juta, tapi ternyata tidak bisa. Taktik pun diubah. Penarikan dilakukan secara bertahap di ATM Citibank di sebuah mal di kawasan Senayan dan di ATM di Bandara Soekarno-Hatta. Namun suatu hari seorang di antara mereka beberapa kali salah memasukkan nomor PIN. Akibatnya kartu ATM diblokir. Edi CS tak bisa lagi menguras rekening Tomoko. Tapi tak mengapa, mereka cukup puas, paling tidak bisa memperoleh uang sebesar 260 juta rupiah. Di tempat tinggal Edi di Payakumbuh, Sumatera Barat, tetangga heran melihat perubahan drastis yang terjadi pada pasutri Edi dan Yulia. Setahu mereka selama ini usaha Edi sudah bangkrut. Namun mengapa mendadak penampilan pasutri itu jadi perlente, bahkan mampu membeli sebuah mobil Opel Blazer? Sementara itu di Jepang, keluarga Tomoko gelisah menunggu Tomoko yang tidak kunjung pulang. Padahal wanita itu bilang dia akan kembali ke Jepang pada 1 Mei 2005. Ketika Kazu, adik Tomoko yang tinggal di Jepang menghubungi Edi, suami kakaknya itu lewat email dan menanyakan keberadaan Tomoko, Edi mengatakan Tomoko sudah meninggalkan Pekanbaru, Riau tanggal 28 April. Tapi Kazu menegaskan Tomoko tidak ada di Jepang. Dia khawatir ada hal buruk menimpa kakaknya di Indonesia. Untuk menenangkan Kazu, Edi yang berlagak cemas kemudian kembali menghubunginya dan mengatakan dirinya telah melaporkan hilangnya Tomoko kepada kepolisian Pekanbaru. Keluarga Tomoko di Jepang semakin cemas, juga curiga, terlebih ketika mereka mendapat laporan dari Citibank di Jepang telah terjadi penarikan dana yang tidak wajar dengan memakai kartu ATM Tomoko. Tercatat ada 152 kali penarikan hingga kemudian kartu diblokir ketika si pengguna salah memasukkan PIN beberapa kali. Keluarga pun segera bertindak dan melaporkan hilangnya Tomoko kepada kepolisian Jepang yang langsung menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Pada 1 Juni 2005, Kedubes Jepang melaporkan hilangnya Tomoko Ishizawa kepada Polda Metro Jaya. Polisi melakukan investigasi. Kecurigaan langsung tertuju pada Edi Al-Harrisons, suami Tomoko, orang terakhir yang bersama Tomoko di Indonesia. Polisi pun mengintai gerak-gerik Edi. Mereka memperoleh informasi pria itu memiliki istri Indonesia bernama Yulia Asmarini. Dan wanita itulah yang tampak dalam rekaman CCTV di ATM di Senayan dan di ATM Bandara Soekarno-Hatta berkali-kali melakukan penarikan dana dengan menggunakan kartu ATM Citibank milik Tomoko. Polisi curiga Edi dan Yulia ada hubungannya dengan hilangnya Tomoko. Keduanya pun diringkus. Saat diinterogasi dan dikonfrontasi dengan rekaman CCTV ATM, Edi tidak bisa berkelit. Dia mengaku dirinya telah membunuh Tomoko dengan bantuan Joni Rahman sepupunya dan mengubur jasad Tomoko di kawasan Kelok 9. Edi mengatakan dirinya, Yulia, dan Joni telah merencanakan semuanya. Sebelum pembunuhan, Edi pura-pura minta pinjaman uang pada Tomoko untuk mengurus mobilnya yang katanya ditahan polisi. Karena uang tunai Tomoko tidak cukup, wanita itu pun memberikan kartu ATM-nya pada Edi agar suaminya itu bisa mengambil dana yang dibutuhkan. Nah, di mesin ATM, Edi memastikan terlebih dulu saldo rekening Tomoko. Dan tebakannya benar, saldonya besar, mencapai 800 juta. Saat itulah Edi memastikan Tomoko harus mati, lalu membunuhnya dengan bantuan Joni. Polisi berhasil mengevakuasi jasad Tomoko yang sudah rusak di kawasan Kelok 9.
Betapa hancur hati keluarga Tomoko di Jepang menerima kabar buruk itu. Mereka tidak menyangka pria yang selama ini hidupnya ditanggung Tomoko sampai hati melakukan aksi keji. Persidangan kasus pembunuhan Tomoko Ishizawa digelar di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat pada akhir November 2005, kurang lebih 6 bulan setelah kejadian. Ketiga terdakwa yakni Edi Alharissons, Joni Rahman, dan Yulia Asmarini terbukti melakukan pembunuhan berencana. Menurut hakim, hal-hal yang memberatkan sang dalang Edi antara lain perbuatannya sangat biadab dan tidak berperi kemanusiaan dilakukan kepada istri sah. Perbuatannya telah mengakibatkan duka mendalam pada orang tua dan keluarga Tomoko di Jepang. Edi tanpa rasa bersalah telah menikmati uang Tomoko hingga ratusan juta dan berusaha menghilangkan jejak serta mengelabui keluarga Tomoko. Sementara itu hal-hal yang meringankan, Edi mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Di akhir persidangan, hakim menjatuhkan vonis pada sang dalang Edi Alharissons 20 tahun penjara, sedangkan Joni dan Yulia masing-masing divonis 18 tahun dan 10 tahun penjara. Apakah kasus ini sudah selesai? Belum, sebab jaksa penuntut mengajukan banding, dan di tingkat banding dibeberkan lebih jauh dosa-dosa Edi. Terdakwa Edi merupakan orang yang sangat tidak tahu berterima kasih karena telah membunuh sang istri Tomoko yang selama ini telah banyak berbuat baik padanya. Sejak awal Edi tidak bekerja dan drop out kuliah, Tomoko lah yang menafkahinya. Padahal seharusnya menurut persidangan, selaku suami Edi lah yang harus menafkahi Tomoko. Tomoko juga telah memberikan pinjaman kepada Edi sebesar 120 juta yang belum dibayar oleh Edi. Tomoko sangat mempercayai Edi, bahkan rela menyerahkan kartu ATM berikut nomor PIN kepada Edi untuk mengurus mobilnya yang ditahan polisi. Padahal semua itu adalah cerita bohong karangan Edi. Tujuan Edi sebenarnya hanya satu, untuk mengetahui jumlah saldo rekening Tomoko. Hakim juga mengatakan, Tomoko karena kesetiaannya kepada Edi rela pindah agama mengikuti agama Edi. Namun Edi malah tega menyingkirkan Tomoko dan menghabiskan uang wanita itu hingga ratusan juta. Di persidangan diungkapkan pula, hal paling menyedihkan, sebagian besar uang Tomoko tersebut ternyata habis dipakai bermain judi oleh Edi. Karena perbuatan Edi yang begitu kejam dan tidak berakhlak pada istri sahnya yang selama ini membiayai hidupnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pun menjatuhkan vonis mati padanya. Pada Agustus 2008, Edi yang tadinya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Padang, Sumatera Barat, dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menunggu vonis matinya dilaksanakan. Ini adalah foto si kekar Edi Alharissons yang diperoleh dari situs Antara News saat dirinya berada di mobil tahanan dibawa menuju Nusa Kambangan. Menurut Edi, istrinya ditahan di Padang, sedangkan 2 anak mereka berada di Palembang. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.